Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rame. Selamat datang, selamat malam di hari yang bahagia ini. Sebentar lagi pada munggahan, Pak. Amin. Mudah-mudahan di Ramadan ya? Ramadan tuh. Mudah-mudahan Ramadan ieu urang sadayana berkah kanggo kesehatan anak. Mohon perkenalkan saya Baraya Mang RW bersama Rahmat Adiansyah untuk membahas tema saat ini. Kebetulan saya mengundang Bapak Ketua Umum Forum RW Kota Bandung yang terpilih. Alhamdulillah Bapak Ketua ini sudah hadir di hadapan kita. Bapak Lili ya Pak ya? Pak punten Pak, sudah divaksin Pak? Alhamdulillah sudah selesai 3 kali. Berarti udah booster ya? Booster. Abi mah alumni Pak. Aduh jadi alumni. Pak, ya, ayo jadi kemana ya? Jadi kohos lah ya teh. Oh semua ya, selamat malam wilujeng tepang deui pribados ya kohos Asep Sahrul Gunawan. Alhamdulillah merasa senang, bingah bisa ketemu dengan Pak Ketua Umum Forum RW Kota Bandung terpilih periode 2022-2027 Pak Ketua. Iya, mangga. Mangga perkenalkan Pak Timanten kawitna palih mana ngagiserna belah mana gitu teh. Linggihna lain ya. Ngagitak. Iya. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Wargi Bandung sadayana wabil khusus rekan-rekan seperjuangan para ketua RT, RW dan para ketua forum RW kelurahan, kecamatan dan jajaran pengurus Kota Bandung. Mohon izin saat ini memperkenalkan diri. Nama Lili Maulana, asal di RW 12 sebagai ketua RW 12 di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeujing Kidul, Kota Bandung. Dan alhamdulillah amanah dari warga masyarakat menjabat ketua RW baru 12 tahun kan. Waduh. Cik Bapak teh kelak baru 12. Oke, tadi teh 12 tahun. 12 tahun aja bisa berapa periode berarti? 12 tahun, 4 periode. 4 periode. Wah, senior pisan. Pak Asep seberapa tahun? Abdi jadi RW nambah 2 periode. Sami ya, nembade jalan. Nya mata tong baru leleng ka halu. Mun bayi mah nambah diajar nyarios. Cik Pak Lili teh di RW mana teh? RW 12 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeujing Kidul. Aduh. Di RW 12 Majeng Kak Ketua Forum RW Kelurahan. Pada sukanya. Pada suka. Di kelurahan teh Majeng deui Kak Ketua Forum RW Kecamatan dan merangkap itu Ketua RW, Ketua Forum RW Kelurahan, Ketua Forum RW Kecamatan. Waduh. Gitu. Kepercayaan. Itulah. Masya Allah. Kepercayaan. Itu adalah merupakan amanah. Betul. Yang namanya amanah itu tidak boleh ditolak, tetapi ambil hikmahnya bahwa itu adalah kepercayaan. Betul. Yang penting kita diawali dengan dua modal. Yang pertama adalah niatnya ibadah. Yang kedua adalah ikhlas. Insya Allah kalau dengan 2 modal itu apapun permasalahannya selalu bisa kita atasi izin Allah. Ketika ada masalah selalu dipertemukan dengan jalan keluarnya, dengan solusinya. Betul Pak Ketua. Betul. Karena ibadah dan ikhlas. Itu kuncinya gitu. Ya. Kela ieu teh tadi ibadah jeung ikhlas. Ikhlasna kan ari kadang-kadang orang tuh menyebutkan RW. RW teh naon? Naon jauh? RW. Ribuh wae. Secara aturan mah RW itu harus merukunkan warga masyarakatnya.
Tetapi aya oge nu sebut bahwa RW teh riweuh wae, Nah. RT rugi terus gitu. Rugi terus. Dan memang secara waktu, pikiran dan finansial itu kalau kita berhitung secara matematik mengenai masalah keuangan itu pasti rugi. Betul. Tapi kalau diawali dengan modal tadi, niat ibadah dan ikhlas, kerugian itu akan hilang dengan kenikmatan pengabdian kepada masyarakat. masyarakat. Subhanallah, mantap pisan. Kudu contohan. Insya Allah dicontohan pisan. Woi di pos RW gaple. Oh, Iya. Limas, Eta mah seni, eta mah seni. itu mah seni jaga. Gaple jaga lah. Catur. Karunya bisa tunduhnya. Eta bisa. Abi mah itu catur. Ya, Coba coba bagjakeun masyarakat. Oh, iya lah. coba Kang Asep kalau kita kaji ya, sekarang ketua RW itu mendapatkan intensif dari pemerintah Kota Bandung 500.000 Insentifnya. ketua RT 300.000 Bisa tambahan deh itu, Pak. Insya Allah Ah. nanti kita perjuangkan. Mudah-mudahan perjuangan sana Pak RW. Kalau kita tadi berhitung 500.000 itu kan kita punya staf, ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua keamanan. Kalau 500 dibagi 4 sabaraha. Ya. Paling 150-200.000 KRW. Iya. Tapi kalau kita berhitung pengeluaran tadi teh seluruh Kang Asep sekali ke pos kamling ngaluarkeun 100 untuk kopi rokok. Iya. Dalam 1 bulan itu sabaraha upami dihitung. Kami diukur dalam Kalau 1 bulan. diukur dari sisi finansial. Kirang artinya. Wah, tadi teh rupana teh nomok wae gitu. Nah, tapi itu akan hilang kembali kepada niat kita ibadah Dan dan ikhlas. disertai dengan ikhlas. Ikhlas. Ayeuna kieu, tadi kan sejarahna palili teh nya di RW ka kelurahan, ka kecamatan, kamari nya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapercantan deui. Kapercantan nanti jadi ketua umum. Amin, amin, Forum amin. Kota Bandung. Amin. Alhamdulillah. Nah, cik hoyong terang. Abi mah hoyong terangna visina. Pak Asep hoyong naonna? Misina. Oh, misina. Margi ieu mah siga suami istri. Nah, Pak Ketua, mohon. aya visi, aya misi. Ieu Mohon. jadi modal dasar. Mohon. Orang nalika jadi papayung agung. Laras. Pupuhu. Laras. Nah, cobi kumaha papayunan Amin. Pak Ketua. Panginten upami berkaitan sareng eta abdi mohon izin bahwa kamari kaping 24 Maret dilaksanakannya Muskot Forum RW yang ketiga. Dan dasarnya adalah ada amanah dari rekan-rekan. Tentunya diawali dengan ada izin Allah melalui amanah dari rekan-rekan. Betul. Dan pada saatnya waktu itu saya terpilih sebagai ketua umum Forum RW di Kota Bandung. Tentunya visi kami sesuai dengan moto Forum RW tersendiri, yaitu bahwa kita tangguh, kita mampu, Kita tumbuh, kita rukun. kita rukun, Rukun. kita mampu, kita tangguh. Tangguh. Ya, jadi visinya dari awal dulu, kalau kita bisa merukunkan warga masyarakat di lingkungan Forum RW, kalau bisa merukunkan sesama jajaran kepengurusan Forum RW di Kota Bandung, di kecamatan, di kelurahan, pasti yang kedua, yang ketiganya akan kita raih. Betul. Yaitu kita bakal mampu dan kita pasti tangguh. Diawali dengan kita mampu merukunkan semua jajaran kepengurusan sampai dengan tingkat RW dan RT. Nah, eta. Setuju. Jadi visi nanti kudu nepi ka RT. Nah, makanya oke mudah-mudahan para RT, para RW sa Kota Bandung. Tah ieu visina pangintennya visi dari Pak Ketua Umum ieu eta nu tinu materina mah dirajong honorna gitu lah. Insyaallah. Ulah ieu teuing da oke gapleh geus sabarahaun, catur sabarahaun nya wah. Ya jadi ulah sama ulah dugi ka kieu aya paripaosnya. Ulah depikeun ka urang teh ongnya ngadukung tapi teu ngarojong. Nah. Ade. Ketika orang ngadukung, ya orang kudu ngarojong. Iya. Komo ieu visina wae terus begitu Luar hebat. biasa mohon. Kok jelas dugikeun ka kahandapnya Pak Ketua, dugi ka RT sak Kota Bandung semua. Amin, amin. Betul. Dupi misina nah Pak Nah. eta Ketua. Kembali tadi itu ya Kang Asep bahwa prinsip sebuah kelembagaan apabila sudah terpilih seorang pemimpin atau sebagai ketua, di situ sudah pasti
tidak akan ada arti apapun seorang ketua tanpa ada dukungan dan rojongan dari Betul. jajaran kepengurusan. Seperti kita akan membersihkan suatu ruangan, apabila disapu dengan sapu lidinya cuma satu kan tidak akan menjadi bersih. Bahkan tiasa potongnya Pak Ketua. Potong gitu dan rusak si sapu gitu. Tapi kalau dibersihkan dengan sapu lidi di satu ikat, itu insya Allah Bebarengan. sekalipun bertahap itu pasti bersih. Artinya berarti dibutuhkan kebersamaan. Makanya disebut bahwa kelembagaan itu dari mulai pimpinan dan semua jajaran kepengurusan adalah kolektif kolegial. Gitu. Dengar di saya. Iya, hebat. Lain dengar dina palili teh damelna kapunguran naon Pak? Ieu teh ka pasih gitu teh. Abdi mah karasan Kang Adi dari mulai remaja hobina teh Organisasi. berorganisasi, bermasyarakat gitu. Wajar Gitu. Dan bade aya nu ngajakan organisasi naon ge, hayu we da abdi mah kontak abdi mah bahwa abdi mah hoyong diajar gitu. Nah. Gitu. Jadi dari dasarnya otodidak ya Otodidak. pengalaman gitu. Berarti guruna laras-laras guru yang terbaik. Karena Pengalaman. sampai sekarang pun Kang Adi bahwa saya mah tidak lepas dengan prinsip saya bahwa saya sedang belajar gitu. Gitu. Jadi toser semester geus aya berlaku gitu ya. Iya. Jadi tuk-tok nanaon ge paham. Kudu paham. Jadi kudu paham. Jadi tujuan Pak Ketua kesini teh biar paham nih para RT, para RW, tujuannya Pak Ketum tuh ya baik. Iya. Baik Amin. untuk berorganisasi, Amin. baik untuk kemaslahatan. Tujuan keinginan RT RW nu paling handap teh desa dugi ka Amin. jajaran wali kota, Amin. dinas-dinas. Nah, panginten visi, misi nanti. Nah, kieu Pak Cok. Ketua. Ada satu pertanyaan, melihat visi dan misi nih Pak Ketua begitu hebat, dalam kesimpulan betul-betul bentuk perhatian kepada forum RW kecamatan, kelurahan, para ketua RW bahkan sampai RT, ya kan? Kan aya peripaos organisasi suka ada pertanyaan mau dibawa kemana teh ya. Nah ternyata melalui visi misi tadi, wah hebat pisan. Mung ieu teh masih kena aya haneut Pak Ketua, yang perlu diperjuangkan, yang perlu dikawal terkait dengan pengelolaan program RW yang namanya PIPPK. PIPPK. Kita sering dengar Pak Ketua bahwa jangankan di tingkat kota Bandungnya, di satu wilayah kecamatan saja ini kebijakan belum rata, beda-beda Betul. terkait masalah keterbukaan DPA. Betul. Terkait keterbukaan DPA. Ada yang terbuka diserahkan, diperlihatkan kepada RW dan LKK, tapi ternyata masih ada yang disimpan oleh pihak kelurahan, dukaku kecamatan, dengan bahkan bahasa rahasia negara. Betul. Ke depan terkait motivasi dan misi Pak Ketua dalam hal ini, bagaimana nih menyikapi masalah kebelum merataannya keterbukaan DPA Pak Ketua? Betul. Baik Kang Asep. Apakah bisa dibuka atau tidak? Gitu. Ya, baik begini. Itu sesuai dengan rencana program kerja kami. Betul. Pertama di 100 hari pertama tentunya setelah nanti pelaksanaan pelantikan. Ya, supaya kita dapat legalisasi. Legalitasnya jelas. Legalitas dulu. Nah, itu rencana program kerja kami adalah talkshow silaturahmi kepada sampai ke tingkat RW. Gitu. Nah, salah satunya di dalam silaturahmi bisa kita sama-sama untuk membedah permasalahan di bawah. Betul. Nah, artinya berarti kalau kita menampung permasalahan, kita juga harus menyiapkan sebuah solusi tentunya. Nah, salah satu tadi ini yang terjadi kan kalau bicara PIPPK itu tahun ini kalau nggak salah tahun ke-6 Kang. Tahun ke-6 PIPPK. Tahun ke-6 karena di zaman Ridwan Kamil. Awalnya 2015. Oh 2015. Jadi masuk ke tahun ke-6 yang dilaksanakan. 2006 tahun ke-6 dan masuk ke 7 ya. Mau ke 7 berarti. Nah, idealnya kalau bicara PIPPK itu tahun ke-7 teh kalau anak mah sudah dewasa gitu ya. Sudah mapan gitu. Mapan. Tapi kalau bicara PIPPK masih saja ada kesannya multitafsir dalam mengenai masalah pemahaman. Iya. Salah satu tadi Kang Asep menyinggung tentang masalah DPA. Nah, mengenai masalah DPA itu ada
yang salah menyampaikan dari pihak birokrasi, ada juga mungkin ada salah penangkapan pemahaman di pihak penerima manfaat, yaitu di RW dan LKK lah gitu. Nah, yang benar begini, yang namanya DPA itu datang dari awalnya anggaran APBD Kota Bandung. Betul. Di sana sudah diplot semua kebutuhan-kebutuhan kemasyarakatan. Salah satunya PIPPK. Nah, dari pihak pemerintah Kota Bandung mengeluarkan yang namanya DPA kepada pihak kelurahan. Betul. DPA itu semua tercantum di sana. Yang disebut istilahnya teh DPA buntol kadut, kan? DPA buntol kadut itu segala aya di dunia gitu. Yang hiji keneh. Nah, ini yang jadi salah pemahaman tuh. Iya. Kalau yang nanya saya meminta DPA, salah cara menangkapnya. Dianggapnya minta DPA buntol kadutnya, ya itu ya memang nggak boleh. Betul. Dan itu memang yang dianggap dokumen negara itu anu sakit itu buntol kadut kan. Itu memang nggak boleh diberikan ke RW karena di sana ada hal-hal yang sangat prinsip kebutuhan rumah tangganya kelurahan. Betul. Sehingga para RW menganggapnya bahwa wah kelurahan saya mah DPA WG tertutup, dianggap dokumen negara. Jadi rahasia negara ini. Nah, ini salah penafsiran, mungkin saja salah penyampaian. Yang betul di dalam DPA Buntol Kadut itu di dalamnya itu ada belanja PIPPK. Itu kelurahan itu harus bijak mengeluarkan DPA khusus PIPPK kepada pihak penerima. Betul. Gitu. Jangan dikasihkan, tidak mungkin, tidak boleh. Tapi membuat DPA mini, Kang Asep, gitu. DPA mini khusus PIPPK, supaya pihak penerima manfaat di lingkup RW itu tahu bahwa oh saya waktu tahun kemarin rembuk warga dan muskal di kelurahan itu pengajuan saya itu sesuai dengan yang ada di DPA. Kan begitu. Jadi terbuka. Betul. Jadi kita tahu gitu. Jangan sampai ada istilah baheula teh saya ngajukeun kuya, nah bijilna jadi kuda gitu. Nah, eta kejadian yang dihindari itu, dan itu masih terjadi seperti itu. Jadi ada keterbukaan antara pihak penerima manfaat dengan pihak pemerintah kewilayahan. Tetapi keterbukaannya itu di dalamnya itu ada saling memahami tentang aturan dan teknis pelaksanaan. Itu kunci. Mudah-mudahan tinu Buntol Kadut ulah jadi acak kadut. Ulah bisa. Kengi kita kada Pak Ketua, kada rada gogorokan tarik kita dan bisa disimpulkan untuk teman-teman semuanya di sini ya. Berarti cara penyampaian permohonan tadi kepada pihak kelurahan dalam artian permintaan atau permohonan kita itu ketika RW khusus minta DPA RW. Betul. Ya. Ketika LKK yang lain seperti LPM, Karang Taruna dan PKK minta masing-masing. Bukan berarti si Buntol Kadut itu. Betul. Nah, berarti harus seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman ini bisa diambil hikmahnya ketika cara permohonan permintaan itu, Kang Haji. Ya, sopan saeutik lah gitu nya. Bahasana gitu nya. Nah, ada batasan. Jadi ulah langsung gamblang, Pak abdi hoyong terang DPA kelurahan gitu ya. Itu mah kan umum global. Tapi Pak, cobi abdi nyuhunkeun di wilayah DPA RW abdi sabaraha naon wae jeung sabaraha eta itu yang pas. Itu yang pas. Laras mantap. Itu jawabannya. Siap, mohon. Tadi betul salah. Saan dulu ya. Berkaitan PIPPK nih. Siap. Kita harus berusaha nih, tugas kita nih sebagai forum RW bisa memberikan pemahaman. Ini lari ke teknis nih, sudah masuk ke teknis pelaksanaan. Ada yang menafsirkan bahwa PIPPK teh RW teh nyaho jadi nyaho sakieu tetapi tidak diberikan suatu wawasan tentang masalah regulasi dan teknik pelaksanaan. Nah, karena waktu dulu kan Pak Ridwan Kamil sempat di awal-awal bahwa PIPPK tuh
RW itu 100 juta kan gitu. Ya. Ya. Oke, bakal naik. Ya, karena PIPPK itu tidak bisa dirubah regulasi kepada kegiatan apapun Kang Asep, Apapun. karena ini merupakan janji politiknya Betul, wali Kang kota. Iwa, Kang Emil pada saat itu. Saat itu diawali ke Kang Emil. Jadi tetap PIPPK itu tidak bisa dirubah jadi dana kewilayahan, tetap judulnya PIPPK selama wali kotanya menginginkan PIPPK berlanjut. Lanjut. Karena janji politik itu. Karena janji politik dan pelaksanaannya masih ada multitafsir. Nah, jadi harus ada pemahaman yang jelas bisa diterima oleh pihak penerima manfaat. Karena sistem penyerapan anggarannya juga ada beberapa. Iya. Ada sistemnya GU itu ganti uang. ganti uang. Ya. Ada juga TU itu tambah uang. Ada juga LS. Kalau LS itu melibatkan pihak penyedia. Iya. Ini Pokmas. Pokmas Iya. Swakelola. Iya. Itu ada di dalam perwal PIPPK itu sendiri. Betul. Betul. Ada sekolah 1, 2, 3 dan 4 gitu. Nah, mana nih berdasarkan hasil kesepakatan di wilayah PIPPK yang akan dilaksanakan mau sekolah 1, 2, 3 atau 4. Apabila menggunakan sistemnya harus LS karena infrastruktur, otomatis kita harus bisa menerima pihak penyedia yang akan melaksanakan di wilayah kita, Kang Asep. Betul. Hanya sebagai forum RW pasti menyampaikan kepada dinas-dinas terkait bahwa pihak penyedia yang akan melaksanakan di RW tersebut diprioritaskan adalah warga atau putra daerah di warga tersebut. Jangan sampai PIPPK-nya di Cibenying Kidul, pihak ketigana di Kabupaten Bandung. Nah, jadi itu UMKM-nya jalan. Iya. Jadi UMKM-nya jalan, balap-balap kayu. Dengan swakelola bisa memancing swadaya. Iya, swadaya, Itu, pengaspalan dari wilayahnya. Salah satu arti dari PIPPK adalah inovasi. Betul. Ya, inovasi dan pemberdayaan. Pemberdayaan, Gitu. Pak, itu pemberdayaan. Jadi dua hal itu harus melekat dan harus bisa dilaksanakan di setiap daerah. Inovasinya adalah kreativitas warga masyarakat di situ, pemberdayaannya adalah warga dilibatkan dalam pelaksanaan. Itu yang benar. Nah, itu yang benar. Tapi punten Pak Haji, kalau kita perhatikan saat ini punten bukan mengkritisi, ini kenyataan real. Ketika LS yang mengerjakan daripada infrastruktur misalkan ya. Nah, ini karena penunjukannya tidak berdasarkan musyawarah dulu dengan pihak RW terkait ya. Akhirnya nu tadi teh LS-na di mana we? Akhirnya apa tadi kenalkeun? Ujug-ujug aya we. Nah, ujug aya we. Akhirnya mengakibatkan daripada tidak munculnya swakelola dan swadaya. Sementara pada tujuannya ke situ. Padahal inovasi itu ke sana, pemberdayaan itu ke sana. Nah, ini juga mengakibatkan akhirnya pertanyaan ketika RW harus mengimpu dan mencatat swadaya. Padahal swadaya daerah lebih gede. Lebih besar lah itu benar-benar mah. Tapi ketika kita fokus berpikir masalah LS ini atau pihak ketiga ini yang mengakibatkan swakelola dan swadaya tidak muncul. Nah, itu dia. Nah, upami DMU, pandangan Pak Ketua nih, pertanyaan saya. Ketika hal ini terjadi, sekalipun itu masuk dalam aturan menggunakan LS, tapi kebijakan Pak Ketua secara berpikir, apakah lebih condong ke LS atau pihak ketiga atau ke Pokmas? Yang jelas pekerjaannya swakelola. Pemata tanggapan Pak Ketua. Baik, begini ya, mengenai masalah swakelola itu sudah diatur di dalam perwal sendiri bahwa posisi swakelola dilaksanakan oleh pihak penerima manfaat yang harus membentuk Pokmas. Tetapi di dalamnya ada kewajiban-kewajiban dan tugas. Karena swakelola dan dibentuknya Pokmas itu tugasnya adalah pertama adalah perencanaan, betul. 2 pelaksanaan, 3 pengawasan, keempatnya adalah pertanggungjawaban dan pelaporan. Ini salah satu kendala di beberapa wilayah RW apabila Pokmasnya diberikan tugas dan tanggung jawab itu berat kudu kudu merencanakan, kudu ngagamar peta dan lain-lain, dan akhirnya kudu mempertanggungjawabkan dan melaporkan. Nah itu ujung-ujungnya LS kenalannya di situ akhirnya daripada udah aku LS nah gitu Kang Asep. Tapi kita ke depan akan berharap dan kita akan mencoba
memberikan suatu kepercayaan diri kepada para ketua RW agar mampu bersuakelola. Ya, mantap eta. Karena gini Pak Ketua, mending ngaleur heula Pak Ketua. Santai tah sambil abdi mah rek baceo. Gitu. Ya Asep Sahrul Gunawan. Asep Sahrul. Pada dasarnya Sahrul Gunawan. enggan para ketua RW dalam hal swakelola ini atau Pokmas ini terkait berarti ke administrasi juga. Betul. Nah, di sini berarti harus ada langkah daripada sosialisasi, Pak Ketua. Bagaimana terkait administrasi untuk masalah bergeraknya Pokmas, Nah, ya kan? Nah, kira-kira langkah Pak Ketua akan seperti apa? Punya ide dan gagasan untuk bisa mensosialisasikan biar lebih percaya diri para RW dalam hal menerima kebijakan proses daripada realisasi PIPPK ini, khususnya infra dengan Pokmas. Gitu. nah. Betul, Kang Asep, sebetulnya pemerintah khusus di Kota Bandung berkaitan dengan PIPPK sebetulnya mengharapkan sekali PIPPK itu dilaksanakan melalui swakelola. Betul, nyepok mas teh nya kelompok Membentuk masyarakat. Pokmas aturannya. Kenapa diharapkan swakelola? Karena perbedaannya dari penyerapan anggaran. Apabila dilaksanakan melalui sistem LS, pasti tentunya ada PPH PPN. Nah, iya. Terus ada keuntungan pihak Nah, penyedia. jadi awana untungna ke LS, ieu mah untungna ke RW deui lamun ku Pokmas. Ku swakelola mah. Iya. Jadi tidak ada keuntungan pihak penyedia. Iya. Jadi RW bisa kalau misalkan bisa 90% sekian lah bisa napal tadi wilayah RW teh kalau melalui swakelola. Ya. Tapi kalau melalui LS kan resikonya seperti itu. Ya. Harus ada PPH PPN, harus ada keuntungan pihak penyedia. Ya, Itu ya. perbedaannya. Nah, bagaimana supaya agar pihak penerima manfaat yaitu rekan kita para ketua RW bisa melaksanakan swakelola, tentunya tugas kita sebagai para ketua forum RW diadakannya mengusulkan kepada pihak pemerintah kota agar melaksanakan bintek Pelatihan. agar pertama para ketua RW teh pinter atuh Kang Adi. Janten keteh lamun si Bimtek ieu teh anu berhasil teh nu Pokmas teh sawae ya. Nah, itu. Kelurahan mana wae nu ieu. Iya. Itu nu jadi narasumber. Betul. Ngarah naon? Biar nanti kalau adanya Pokmas ini swakelolanya itu kan banyak keuntungannya. Betul. Dari masyarakat nu jualan bala-bala payu. Ya. Masyarakat yang punya pengaspalan, masyarakat di sini juga itu dilibatkan. Semua dilibatkan. Keuntungannya pun mungkin Iya. nanti akan masuk ke Iya. RW-an juga, bukan di LS itu yang akan dapat keuntungan. Iya. Jadi- nah, hapunten ieu nu LS. Jadi itu Terada, kecil iya. lah gitunya. Tapi yang suka tertinggal dan terlupakan Kang Adi, Kang Asep yang mengenai kaitan dengan PPPK yang berkaitan swadaya masyarakat dan partisipatif masyarakat. Itu hampir terlupakan. Padahal kalau kita menghitung anggaran yang dikucurkan untuk PIPPK itu dari APBD Kota Bandung itu kurang lebih 250 miliar gitu. Tetapi kalau dihitung swadaya dan partisipatif masyarakat Lebih besar, Pak. bisa 1 triliun. Nah, contoh tahun 2020 pemerintah kewilayahan menghitung swadaya partisipatif masyarakat itu 1 tahun itu 400 miliar. Itu salah itu. Oh. Itu salah, itu tidak konkret. Padahal kalau kita hitung yang sebenarnya Lebih besar. itu lebih dari 1 triliun. Oh. Kan karena tidak sadar Iya, yang iya. namanya swadaya masyarakat partisipatif dari kaitan dengan PIPPK itu kan setiap RW itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan. Ya, Betul. ada ibu-ibu nyuguhan bala-bala kanu yang kerja. Yang kerja. Ya. Jadi batian. Anu dikerjakeun 3 orang yang turun itu Jadi bisa 10. 10 orang yang tidak dibayar itu kan partisipasi. Oh iya, parkir Iya. gotong royong itu. Kalau dihitung diuangkan itu Wah, luar biasa bisa 2 Luar kali biasa. lipat. Laras. Itu pengabdian masyarakatnya yang tidak terhitung. Betul. Itu yang luar biasa yang sering terlupakan oleh pemerintah. Nah, panginten kesimpulannya untuk PIPPK kita para RW ayo belajar Ya. untuk menswakelolakan, bukan berarti RW ninggalkeun LS ya nya. Iya. Bukan, tapi kami juga ingin belajar. Ya. Kami juga ke RW-an juga
jangan sampai tertinggal masalah gotong royongnya. Betul, yang dulu betul. digemur-gemurkan Betul. bahwa kita tuh harus gotong royong, gotong royong. Yang sekarang bahasanya swaklola katanya. Betul, betul. Nah, itu mungkin dari segi apa tadi itu PIPPK ya. PIPPK. Jadi mudah-mudahan para ketua RW paham. Kalau mau tidak paham tinggal di komentar. Iya. Dikomentarkan, nanti kita akan obrolkan dengan Pak Ketua untuk Iya. seperti apa. Nah, itu Kang kan. Haji ya, Wah, ayo iya. haneut ya. Ada. Dia mah resep kanu haneut Pak Ketua. Alhamdulillah, kena haneut. Resep kanu haneut. Sok gede haneudang gitu. Gitu nya. Anjak kalau aya. Nah, ya nuker haneut ya yang lagi sedikit sekarang mencuat kita bahas ya terkait DLH. Nah, aduh. Terkait sampah. Hareudang, pokoknya. Hareudang. Ya kan kita dengar, kita ketahui belum ada keputusan ya Pak Iya. RW semuanya Bu RW Masih ya. ditinjau ulang. Oh, masih ditinjau ulang. Nah, tanggapan nih Pak Ketua terkait DLH akan seperti apa kira-kira dan harapan setelah mendengar kemarin masukan-masukan dari para ketua RW yang intinya bahkan semua menolak keberatan Ya, gitu katanya kan, sih menolak ya. menolak ya kan? Hampir Secara umum. 90%. 90% menolak. Nah, ini bagaimana Pak Ketua menyikapi hal ini karena ini adalah aspirasi dari para RW sekota Bandung Untuk gitu. masalah sampah ya. Sampah gitu dengan kenaikan 100% ya. Iya, Ya. 100%. Tapi fasilitas naon ya, kita Nah, juga belum betul. tahu seperti apa. Flashbacknya Pak. Feedbacknya Mangga, apa? Pak Ketua. Baik, hatur nuhun Kang Adi, Kang Asep. Sebetulnya kita awali sepakat dulu ya, Ya. bahwa mengenai masalah sampah itu adalah tanggung jawab kita semua. Betul. Bukan saja Betul. tanggung jawab pemerintah, tetapi harus ada rasa tanggung jawab dan kepedulian kepada semua pihak. Betul. Gitu, termasuk warga masyarakat, disiplin membuang sampah, jangan sembarangan gitu kan. Mengenai masalah tadi regulasi DLHK yang akan rencana menaikkan kontribusi sampah dari lingkup RW kepada dinas tersebut, itu kan hanya baru sebatas tahapan sosialisasi. Dan diharapkan ada perhatian dari RW mengingat anggaran kebutuhan penanganan sampah tersebut dari TPS ke TPA itu sangat besar sekali. Besar. Makanya memberatkan beban pemerintah. Nah, hal ini kami sudah sampaikan setiap petugas dari DLHK tersebut menyampaikan tentang apabila pemerintah berat terhadap anggaran penanganan sampah, kami pun sama sebagai para ketua RW juga berat, Ya. berat. Kan ada yang dibayar dan kita juga ada swadaya. Betul. Nah, kita ilustrasikan ya, semua para ketua RW di Kota Bandung mungkin saja sekian persen mah karena wilayahnya high class mungkin ya. Betul. Kalinya, wah tuh sakit mah murah. Tapi jangan salah, di beberapa wilayah mayoritas di Kota Bandung itu ada lingkungan padat. Jangankan untuk iuran sampah, iuran wajib ge susahnya. Nah, gitu. Sampah diambil 5.000, ada ditayakin 1.000 kayak meni. Aduh, ribut lah. Itu berat gitu memikirkannya gitu ya. Nah, kalau kita berhitung misalkan, contoh, saya punya warga 500 kepala keluarga. Betul. Eta. Eta. Memang intinya sih DLH itu ya bolehlah misalkan mau naik, tapi cik atuh kudu diskusinya memang udah diskusi, tapi intinya sih di sini kan ada swadaya, ada yang dari pemerintah. Pemerintah. Nu tadi teh kan PIPPK kan ayat di pemerintah 100 juta, di swadaya lebih dari 100 juta Lebih, sebetulnya. ya. Nah, sama juga sebetulnya DLH. Di DLH misalkan 5.000 iya Kak ngagaji tukang sampah lebih di 5.000 gitu ya. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan nanti mungkin mudah-mudahan ya. Jadi Harapan. hayang ngulem statement apa dari Kadisna. Kadis Nah, di aturan. Ya, insya Allah gini Kang Adi, Kang Asep. Yang diulem ka dieu Pak Ketum. Mungkin bertahapnya. Biar berklarifikasinya seperti Dari apa. hasil sosialisasi DLHK ke Betul. semua RW dan menerima keluhan dan pengaduan tentang masalah keberatan kenaikan tadi, kembali lagi ini tugas kita. Nah, Karena kita sebagai forum RW adalah mitra pemerintah. Kita bukan
atasan RW, kita Betul. bukan anak buah pemerintah, Betul. tapi kita sebagai mitra menjembatani, menampung aspirasi masyarakat disampaikan kepada pemerintah, tetapi tetap apabila nanti khusus saya sebagai ketua umum dan dibantu dengan rekan-rekan kepengurusan menyampaikan tentang permasalahan di wilayah RW itu seperti ini. Tapi jangan hanya menyampaikan masalah, tapi kita juga harus menyiapkan sebuah solusi kepada pemerintah, gitu. Agar pemerintah tuh menangkap, oh betul bahwa forum RW mah lain ngadu masalah we, tapi menawarkan ada solusi. Ulah ngasokur ngejebret bae karunya. Sehingga bisa membantu pihak pemerintah gitu. Kalau misalkan dengan cara begini ditayakan kitu wae ge menolak, cik aya solusi naon atuh. Iya. Sehingga KRW nah teu berat, ke pemerintah juga tidak berat. Nah, ini salah satu adalah PR dan tugas saya Kang Adi untuk menyampaikan ke Pak Wali. Dan alhamdulillah Pak Wali itu responnya sangat tinggi kepada forum RW. Pengakuannya memberikan suatu celah program apa saja untuk kepentingan forum RW dan para ketua RW ke depan. Ini mungkin mudah-mudahan periode kami 5 tahun ke depan akan lebih baik lagi. Amin. Dengan Amin. adanya meningkatnya sinergitas hubungan baik antara forum RW dengan pemerintah Kota Bandung. Oke. Mudah-mudahan lanjut sekdanya. Iya. Hayang cari di dia nyampain hari nomor WA nama aya Pak Abingan tak can wantun gitu kan. Kayak panginten dirojong ku Pak Ketum. Mudah-mudahan Biasa sekda hadir di dia. biasa hadir di dia biar para RT, para RW sak Kota Bandung tuh ngabahas tentang DLHT naon wae. Nah, kalau bisa mah tong miwarang ajudan intinya langsung ke Pak Dinasnya. Jadi nanti warga masyarakat sekota Bandung tuh paham harus melakukan hal yang seperti apa. Iya. Bantunya kepada DLH itu seperti apa. Iya. Berbentuk materinya seperti apa, berbentuk kita ada TPS 3R, ada pemilihan sampah kan warga berarti dilibatkan. Betul, Nah, betul, itu betul. pun harus diedukasikan. Betul. Nah, mudah-mudahan Kepala Dinas nanti bisa hadir di sini, bisa orang Ngobrol, silaturahmi Pak Ginten. Ya, betul. sharing. Nah, Ada celah nih. Saya buka sedikit Siap, gitu. siap, Pak Ketum. Sesuai dengan keinginan pemerintah bahwa berkaitan dengan masalah sampah ini, keinginan pemerintah sampah itu selesai di RW gitu. Nah, Jadi tidak memikirkan masuk ke TPS. Kalau tidak memungkinkan karena di RW itu kenalannya keterbatasan mengenai masalah lahan, tempat. ya. Pangbelikun kudu namanya. Jadi meningkat. Kita selesaikan di TPS. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan TPA dengan anggarannya. Oh, iya. Nah, ini salah satu PR kita Ya. karena PR kami apa nih regulasinya untuk mencapai cita-cita kita semua menangani permasalahan sampah ini adalah selesai di TPS, tetapi keterlibatan peran kita para ketua forum RW itu bisa bermanfaat gitu. Bermanfaat karena di dalam sampah itu ada rezeki kan Ada. Ada rezeki. Oh, di dia seueur Pak rezeki di RW di sini ada dia malah jadi rongsok memilah. Luar biasa. Luar biasa. Bilang sami gitu deh. Sami. Banyak. Jasa ngagaleug Sampah. ngengeng eta teh mobil. Banyak dari Luar sampah biasa. itu bisa melaksanakan ibadah haji. Oh, ada. Ada. Tapi jangan Masya Allah, hebat. dipanggil haji sampah ya. Oh, jangan. Tapi hasil dari Ulah tuh karunya. penanganan sampah bisa melaksanakan ibadah haji, bisa beli apa saja hanya dari yang tadinya dianggap sampah kotor. Sampah. Bau. Kalau kita bisa Iya. memanfaatkan, insya Allah itu Bisa bermanfaat. buat pupuk, bisa buat pakan Banyak maggot. hal manfaatnya dari sebuah sampah. Ya, Begitu. mudah-mudahan lah. Iya. DLH beres. Nanti itu Kak Disduk Capil atau like BPJS. Tah bebening BPJS. BPJS-nya. Iya. Nah, BPJS-nya ada banyak pertanyaan itu Pak. BPJS-nya cenah ari ibu-ibu cenah umur 80 tahun kunaon teu bisa cenah komplain komplain, ya. soalnya udah orangnya pengurus BPJS apa nih? BPJS Ketenaga kerjaan untuk RT RW. Iya, karena ada dua ya, BPJS Ya. Kesehatan dan Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga komplain nah cenah RT RW hungkul ali kelembagaanna henteu. Ujung-ujung sekretaris bendahara kan SK itu teh. Sekretaris bendahara RT masuk dalam lingkup SK. Iya, terus ada lagi yang
kesosnya, seksi Karang Tarunanya, ada seksi budayanya, PKK, luar biasa. Kalau RW tidak ada mereka tidak akan bisa jalan, Pak. Iya. Nah, kalau bisa mah kenapa ini alasannya? Bisa nggak nanti ini dirojong? Mudah-mudahan hari saurna ya dadanguan ya Pak, BPJS teh bade dipangbayarkeun ku pamarentah. Amin. Cik, laras teh eta teh Pak. Siap. Saya awali tentang penjelasan adanya suatu kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Forum RW. Forum RW. Kalau tidak salah diawali tahun 2019. Ya. Nah dari situ termasuk saya nih mendaftarkan sebagai peserta, sebagai ketua RW dan jajarannya. Dan jajaran itu diantaranya adalah pengurus RW, para ketua RT, ada PKK, Posyandu, Karang Taruna, Linmas dan petugas PD kebersihan yang ada di RW. Itu sebagai peserta. Dari mana bayar preminya untuk pengurus kita? Nah, itu bisa disiasati kebijakan dari pengurus RW tersendiri. Ada swadaya masyarakat yang ekonominya lebih dari yang lain. Ada di honor RW aya Pak. Dari situ ada juga dari kas RW, itu bisa saja. Ada juga dari pribadi Pak RW nih. Luar biasa, pribadi Pak RW dengan sukarela anggap ieu mah kadeudeuk ka pengurus dibayarkeunnya ku Pak RW. Untung sekedar benernya RW ujung tombol plus ujung tombol. Benar, RW keprokolat Pak RW. Bukannya dong, Bapak Ketum dengan melihat ujung tombol naikkeun insentifna. Amin. Cek lain cek Bu Yeti mah cenanya cek atuh ulah loba teh pemerintah cenah ieu naon masih emut Bu abi mah Bu. Ari pas insentifna sakieu Lajeng Bapak Ketum. Kita lanjut ya mengenai masalah kaitan BPJS Ketenagakerjaan. Karena di dalamnya tadi teh kadeudeuk yang namanya ketua RW itu punya keterbatasan kemampuan dan keterbatasan yang lainnya. Misalkan amit-amit ya, tapi yang namanya musibah itu kan kita tidak tahu. Jadi berdasarkan aturan dan kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan ada klaim-klaim tersendiri apabila peserta atau pengurus RW di jajaran RW kita ada mengalami musibah kecelakaan pada saat melaksanakan tugas, itu diklaimnya biaya rumah sakit, biaya pengobatan sampai dengan biaya transportasi dari rumah ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah. Itu klaim yang mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugas. Lu premi nate lu genep 1.700 teh gitu. Dan itu kalau kita bicara nominal itu sabaraha kan tidak terukur kalau itu kecelakaan, biaya rumah sakit, biaya pengobatan, biaya transportasi. Itu sabaraha padahal ngan mayarna genep 1.700. Genep 1.700. Ya, tapi apabila peserta tersebut jajaran pengurus kita mengalami musibah takdir Allah meninggal, itu kita dapat klaim 42 juta. Gitu. Nah, itu kan merupakan kadeudeuk pengurus kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga yang ditinggal. Betul. Bade 42 Bade 42 juta wah. Abi dicatet. Ini Bade dicatet kayak abi laporan ke Pak Ketum gitu Abi mah host. Pilih aya host deui, mending mah di Parayun. Cuma hiji ya. Tapi umat ulah waka daftar gitu. Ulah tergiur kok 42 juta. Karena kita masih semangat mengabdi kepada Amin. Daftarnya sanes daftar BPJS mah tetap daftar ya, Pak. Nah, daftar 42 juta na ieu nya lawan heula gitu. Nah, tadi Saur Kang Adi. Nah, katanya info BPJS Ketenagakerjaan khusus pengurus RW itu akan dibiayai oleh APBD. Nah, ini juga berkat adanya suatu hubungan yang baik dengan pemerintah kota, dibantu oleh teman-teman kita yang sekarang dipercaya di anggota DPRD gitu. Betul. Makanya rencananya di tahun anggaran 2022 BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh APBD, tapi untuk sementara hanya sebatas ketua RW dan ketua RT. Bukan saja tidak mengakomodir semua jajaran kepengurusan, tapi insya Allah bahwa Pak Wali
Kota Bandung, Pak Wali Kota Bandung nyaah ka warga Nah, akan diakomodir semuanya, tetapi bertahap. Untuk sementara tahun ini baru ketua RT RW dan RW. Jadi Insya saya Allah- nama wayahna we tina insentif RW. Itu. Tapi insya Allah ke depan kita akan mengusulkan termasuk peningkatan insentif. Mantap. Pisan. Karena bertahap yang penting jadi. Eta bener. pandai paribasa ya, biar lambat asal Selamat. lain. Tahun gitu. Jadi. Oh, jadi. Ya, eta bener. Mudah-mudahan lah nya Pak Ketum BPJS ini bisa berjalan dengan lancar. Memang ada informasi nih untuk BPJS daftarnya itu alangkah baiknya para RT RW bisa berkoordinasi dengan forum kelurahan. Betul. Forum RW kelurahan juga bisa berkoordinasi lagi dengan forum kecamatan. Ya. Forum kecamatan bisa dia koordinasi lagi dengan forum kota. Betul harus. Betul nggak? Harus. Nah, jadi lamun ayeuna naon para RT para RW tiasa koordinasi ke forum kota biar forum kota yang akan mendorong Betul. Ya. Betul. untuk masalah nyanu tadi itu daftar 42 juta teh ya gitu. Abi-abi mah acan. Ulah waka. Ulah waka gitu. Jadi Jadi pada nggak kagak nggak daftar ke apa. kan abi mau waka heula gitu ya. Ya itulah intinya forum RW Kota Bandung ini sangat apresiasi kepada BPJS Tenaga Kerja, terus RT RW juga kalau ada apa-apa mangga tinggal langsung Iya. ke forum RW Kota Forum nih. RW. Tapi tahapannya juga jadi bapak-bapak, ibu juga harus tahu nih kumaha-kumahana. Jadi lamun ayeuna rada dipersulit bisa minta tolong Pak Ginten. Harus. Diadvokasikan Harus. oleh pihak forum kota apa kendalanya. Karena kembali lagi tadi tolak ukurnya kepada moto forum RW, kita rukun, kita mampu, kita tangguh. Nah, eta Jadi harus diawali oleh satu. Kalau misalkan tidak ada koordinasi berarti forum RW itu terukun. Nah, eta. Jadi kita itu yang harus jadi tolak ukurnya, berarti kita harus rukun dulu sehingga kita bisa mampu dan insya Allah kita bakal tangguh. Tangguh, amin. Untuk closingnya, majikannya habis closing. Jika masih bersambung, kayak. Masih bersama. Oke. Sudah Ya. masih kene seueur gitu nya. Iya, istilah closing statement ya. Untuk dari Pak Lili ini seperti apa nih? Closing statement kedepannya forum RW Kota Bandung teh mau dibawa kemana? Nah, jadi ulah lagu wae berarti mau dibawa gitu ya. Mau dibawa kemana Eta. dengan kita Luar biasa. disertai dengan harapanku. Itu jadi Mangga, Pak. statementnya seperti apa? Statement. Mangga. Statement closing ya, Pak? Ya, insya Allah dengan berbekal tadi pertama niat ibadah dan ikhlas ditunjang dengan kebersamaan rekan-rekan. Betul. Insya Allah ke depan dengan cara bersilaturahmi bertujuan untuk merukunkan semua jajaran kepengurusan forum RW, kota, kecamatan, kelurahan dan sampai ke tingkat RT RW. Insya Allah bahwa keberadaan forum RW bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bisa dirasakan manfaatnya oleh pemerintah Kota Bandung, sehingga permasalahan apapun yang ada di masyarakat dan akan kita salurkan aspirasi kepada pemerintah Kota Bandung, dan sebaliknya pemerintah Kota Bandung juga akan mengapresiasi dan peduli sehingga secepatnya menyelesaikan permasalahan itu dan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan oleh warga masyarakat. Closing statement-nya singkat, padat, akurat. Lamun cek abdi mah Nah. pondok montok nyogo. Alah, Ngan montokna ulah ningali ka dieu. eta mah one pack. Cobi Kang Asep, closing statement dari Pak Ketum seperti itu. Closing statement dari Kang Asep sendiri. Sederhana, closing di Pribados, harapan dan doa. Forum RW Kota Bandung betul-betul bisa menjadi wadah yang bijak kepada para RW, bahkan kepada para RT, dengan bekal maju terus, pantang mundur, semangat terus. Amin. Jayalah Indonesia. Oh. Teman dong ya tuh. Oh, ibu kota. Yes, ribu. Riweuh, mereka gitu. Ya. Pamujung takbir.
Soak abdi. Soak. Gitu. Ya, oke lah. Closing statement dari saya mungkin kepada para RT, para RW, simak dengan baik pembahasan kami ini. Mudah-mudahan nanti ada episode selanjutnya untuk pembahasan yang lebih mengerucut. Nah, jadi kalau sekarang kan secara global bahwa perkenalan nih Bapak Ketua Umum Forum RW Kota Bandung ini untuk periode 2022 sampai 2027 itu Bapak Lili Maulana yang berasal dari Kelurahan Padasuka. Dan siap selalu turun ke bawah. Nah, itu yang statement dari Pak Lili. Mudah-mudahan statement-statement itu bisa terrealisasi dengan baik. Amin. RT RW mun aya gogorokan mudah-mudahan tiasa ditampi, Amin. Didengar dan diadukan kepada pemerintah kota. Amin. Soalnya karena Bapak ini kan sebagai mitra mungkin ya Pak ya. Mitra ini ya harus segera menginformasikan. Penyambung lidah dengan bekal solusi yang dikedepankan. Solusi itu saja. Jangan lupa nongkrong di Jabrik Coffee Bar di Jalan Gatot Subroto nomor 423A. Kami ada YouTube kami itu namanya Jabrik Management. Di situ ada talk show Baraya Mang RW dan ngorong Pak. Aya ngorong di dieu Pak, tapi ngorong teh sanes ngorongnya teh Pak ngobrol sambil nongkrong. Nah, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.